Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bersama kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah kajian teknologi vokasi industri, yaitu dengan judul penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan dunia industri di Indonesia dalam meningkatkan kompetensi lulusan. Namun di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu bernama Abdullah Al-Mujahid dengan NIM 2401901. Kemudian ada Atifah Danis Aprilia dengan NIM 2405092. Lalu ada saya sendiri yaitu Wizky Ibrahak dengan NIM 2405225. Baik, lanjut kepada pembahasan. Latar belakang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS 2025 yang dirilis pada Senin 5 Mei 2025, lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran terbanyak dengan persentase 8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian, ada faktor penyebab ketidaksiapan lulusan SMK juga dijelaskan oleh Azizah dan Aimah bahwa ketidaksesuaian keterampilan lulusan SMK diperparah oleh minimnya sinkronasi kurikulum, keterbatasan fasilitas praktik, serta lemahnya koordinasi antara sekolah dan pihak industri. Kemudian ada kemitraan aktif antara sekolah dan industri menghambat proses adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada penyelarasan kurikulum dengan dunia industri menjadi strategi utama untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Program tersebut menekankan perlunya sinergi satu antara dunia pendidikan dan dunia usaha industri, agar kurikulum yang diterapkan di SMK dapat terus diperbarui sesuai kebutuhan sektor industri. Kemudian, rumusan masalah dan fokus kajian. Mengapa pengangguran lulusan SMK masih tinggi? Bahwasanya kita ketahui ada sebuah penjelasan yang dijelaskan oleh Azizah dan Aimah bahwa ketidaksesuaian keterampilan lulusan SMK diperparah oleh minimnya sinkronisasi kurikulum, keterbatasan fasilitas praktis, serta lemahnya koordinasi antara sekolah dan pihak industri. Jadi dari yang dijelaskan oleh Azizah dan Aimah bahwasanya faktor yang membuat pengangguran lulusan SMK masih tinggi yaitu ada ketidaksesuaian keterampilan, ketidaksesuaian kurikulum, lalu ada keterbatasan fasilitas praktik, serta lemahnya koordinasi antara sekolah dan pihak industri gitu, Bu. Nah, kemudian ada bagaimana sih strategi penyelarasan kurikulum dengan industri? Yaitu melalui program Link and Match, penyelarasan kurikulum dengan dunia industri menjadi strategi utama untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Program tersebut menekankan perlunya sinergi satu antara dunia pendidikan dan dunia usaha agar kurikulum yang diterapkan di SMK dapat terus diperbarui sesuai kebutuhan sektor industri. Kemudian, pada tujuan penelitian, bahwasanya tujuan penelitian yaitu ada dua, yakni adalah menganalisis faktor-faktor penyebab besarnya tingkat pengangguran lulusan SMK. Yang kedua, mengkaji solusi untuk dunia pendidikan dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan dunia industri. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Berdasarkan dari tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan adalah memberikan gambaran terhadap faktor-faktor penyebab besarnya tingkat pengangguran lulusan SMK untuk bahan evaluasi. Kedua, memberikan solusi pada dunia pendidikan dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan dunia industri berdasarkan faktor-faktor penyebab. Kemudian metode penelitian yang kita gunakan yaitu menggunakan metode SLR dan Prisma. Systematic Literature Review, lalu menggunakan protokol Prisma yaitu identifikasi, screening, eligibility, serta inclusion. Kemudian tentang artikel yang kita gunakan yaitu dari 2021 hingga 2025. Adapun sumber data yang kita gunakan untuk mendapatkan artikel untuk menjalankan systematic literature review adalah Google Scholar, DOAJ, Sinta, serta repositori kampus. Selanjutnya ada proses seleksi artikel. Proses seleksi yang terstruktur dan bertahap ini mengikuti rekomendasi Prisma yang telah terbukti meningkatkan validitas, transparansi, dan kualitas pelaporan dalam systematic review. Dengan demikian,
Prosedur SLR dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penjelasan kurikulum vokasi dan dunia industri di Indonesia. Adapun jumlah artikel awal yaitu yang kita temukan adalah 50. Lalu berdasarkan eliminasi, duplikasi dan tidak relevan serta kriteria inklusi dan eksklusi, artikel yang kita dapatkan yaitu berjumlah 13. Jadi dari 50 kemudian kita eliminasi, hasilnya adalah 13 artikel. Lalu sintetis artikel, beberapa temuan umum dalam artikel yaitu mencakup kurikulum vokasi belum relevan dengan kebutuhan industri, kerjasama sekolah dan industri masih bersifat formal, teaching factory belum optimal, kualitas guru dan fasilitas sekolah kurang memadai, serta yang terakhir tingginya skill mismatch dan rendahnya linearitas kelulusan. Dan selanjutnya ada hasil coding ataupun tema besar. Tema dari temuan yang kita dapatkan ada 3 tema. Tema pertama yaitu skill mismatch. Yang kedua implementasi link and match belum optimal. Dan tema yang ketiga keterbatasan sarana dan kompetensi guru dan lingkungan belajar. Ketiganya membentuk akar masalah rendahnya kesiapan kerja lulusan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan temuan yang kami dapatkan dari hasil tinjauan sistematik literatur. Nah, ada 2 poin besar yang kami dapatkan sebagai temuan dari hasil SLR ini. Yang pertama ada faktor penyebab pengangguran lulusan di SMK, dan yang kedua adalah solusi untuk menangani masalah tersebut. Baik, jadi dari hasil sintesis artikel-artikel yang berhasil tersaring, ada satu faktor utama yang menjadi faktor penyebab pengangguran lulusan SMK ini tinggi, yaitu kesenjangan kompetensi atau skill mismatch. Nah, di mana faktor ini menjadi faktor yang paling mendasar yang dimiliki siswa, di mana antara kemampuan yang dimiliki dengan lulusan dengan kebutuhan aktual dari dunia industri ini tidak memiliki kesesuaian gitu. Sehingga baik dari hard skill dan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi ini tidak dimiliki oleh lulusan SMK. Sehingga industri pun agak sulit untuk mempekerjakan lulusan dari SMK tersebut. Hal ini juga diperparah dengan kurikulum yang tidak mengikuti tuntutan teknologi terbaru gitu. Di mana kurikulum yang ada itu cenderung tertinggal dari kecepatan perubahan kebutuhan industri. Sementara integrasi pembelajaran itu seharusnya berbasis kompetensi yang tingkat tinggi, seperti menerapkan higher order thinking skill dan deep learning. Nah, di sisi itu juga fasilitas atau sarana-prasarana menjadi masalah yang menyebabkan pengangguran di SMK ini tinggi gitu. Dimana dari hasil pengamatan kami di beberapa artikel menyebutkan bahwa sebagian besar SMK itu masih menggunakan peralatan yang tidak modern dan kurang mendukung pembelajaran berbasis teknologi modern, seperti fasilitas laboratorium dan bengkel yang menjadi kendala utama dalam pengembangan siswa antara keterampilan praktis dan teori yang didapatkan. Faktor selanjutnya ada dari
tenaga pengajar, di mana guru yang kurang update dalam perkembangan industri gitu. Di mana guru-guru di sini dibilang cenderung masih menggunakan pengajaran dan target pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan perkembangan industri saat ini. Faktor lainnya juga ada program PKL atau praktik kerja lapangan yang seharusnya menjadi jembatan antara teori dan praktik itu dilaksanakan kurang efektif dan terkadang justru tidak linear dengan jurusan dari siswa tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan lulusan SMK itu tidak konsisten dalam menentukan bidang mana yang ingin ia tekuni sebagai lulusan dari jurusan tertentu. Nah, selain itu juga kerjasama dari industri dan lembaga pendidikan juga belum berkelanjutan sehingga siswa selesai dari sekolah itu belum mendapatkan channel pekerjaan yang pasti. Nah, faktor penyebab yang terakhir juga datang dari siswa itu sendiri, di mana soft skill siswa yang rendah. Beberapa sekolah menyebutkan kurangnya pembekalan dari siswa seperti kesiapan kerja yang menjadi faktor yang tidak kalah penting gitu. Hal ini berkaitan dengan komunikasi, disiplin, teamwork, pemahaman terhadap kultur dan tuntunan dunia industri yang sebenarnya menjadi bekal penting juga untuk dunia pekerjaan setelah lulus dari SMK. Gitu. Nah, dari faktor-faktor penyebab ini, kami juga telah merumuskan solusi-solusi yang bisa diterapkan oleh SMK ke depannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Tes. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Abdullah Mujahid akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan solusi penyelarasan kurikulum. Yang pertama itu ada penguatan link and match, yaitu ada industri ikut menyusun kurikulum, perbarui kurikulum secara berskala, dan teaching factory berbasis standar industri. Nah, penguatan link and match itu hadir ketika industri itu ikut menyusun kurikulum, yang dimana ketika kurikulum disusun tidak hanya sekolah saja tapi industri juga ikut, sehingga adanya integrasi dari dua sektor tersebut, yaitu industri dan juga sekolah. Itu ada perbarui kurikulum secara, nah ketika ingin memperbarui kurikulum itu ada prosesnya atau secara berskala, dilihat juga dari evaluasi kurikulum sebelumnya. Dan juga ketika TEFA ini harus berbasis industri. Kenapa begitu? Karena ketika ada pembelajaran di siswa ada pembelajaran di TEFA, siswa itu seperti hadir di dalam industri. Yang kedua itu ada peningkatan SDM, yaitu guru, ada pelatihan teknologi terbaru dan juga sertifikasi industri. Jadi di mana guru itu harus adanya pelatihan sehingga para guru itu tahu teknologi terbaru apa yang dipakai di industri, sehingga ketika dijelaskan kepada murid-muridnya pun paham ketika nanti dia mulai PKL atau magang. Nah, yang ketiga ini ada optimalisasi PKL dan magang, yaitu durasi lebih panjang, perusahaan harus relevan dengan kompetensi siswa. Nah, jadi untuk PKL ini para siswa itu diberikan durasi lebih panjang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan PKL atau magang di suatu industri, kita tuh bisa mengambil ilmu yang banyak dari sana, dan juga kita benar-benar paham alur kerja di industri itu sendiri. Dan juga ketika kita para industri itu mengasih project kepada siswa itu sesuai dengan jurusannya, misalkan nih DKV diberi project desain dan lain-lain, itu
Yang keempat, ada modernisasi sarana dan prasarana. Nah, yaitu laboratorium atau mesin mengikuti standar industri. Nah, ini juga harus dihadirkan gitu secara sarprasnya. Karena apa? Karena ketika nanti para siswa itu hadir ke dalam dunia industri atau dunia kerja, mereka tidak kaget dengan sarana prasarana yang ada di industri karena pernah dicoba di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, penyebab utama pengangguran lulusan SMK skill mismatch, yaitu ada penyelesaian kurikulum harus berbasis kebutuhan industri. Nah, kenapa tadi gitu ya, harus industri itu harus hadir ke dalam membangun atau membuat kurikulum itu biar adanya penyelarasan kurikulum sehingga industri itu bisa bisa hadir gitu. Bagaimana industri mau gimana, sekolah mau gimana, jadi itu benar-benar terintegrasi teman-teman. Yang kedua itu ada link and match harus terimplementasi secara nyata, bukan hanya administratif. Nah, yang diharapkan itu link and match itu harus terimplementasi secara nyata, benar-benar diimplementasikan link and match itu antara sekolah dan juga industri, bukan hanya administratif. Yang ketiga ada penguatan kurikulum guru, sarpras, dan kerjasama industri sangat diperlukan. Nah, ini tuh benar-benar sangat diperlukan teman-teman. Entah dari kurikulumnya, guru, sarpras, dan kerjasama industri itu benar-benar sangat diperlukan. Nah, dari kami gitu, keterbatasan penelitian ini tuh ada 4, yaitu hanya literatur 5 tahun ke belakang teman-teman, itu ada di tahun 2021 sampai 2025. Dan kita tuh hanya fokus pada SMK saja teman-teman, bukan ke menyebar ke yang lainnya. Kita fokus pada SMK. Yang ketiga itu terbatas pada metode SLR. Nah, jadi kita tuh emang hanya berfokus gitu memakai metode penelitian SLR. Yang keempat itu bergantung pada kualitas artikel yang ditinjau. Nah, saran dari kami ada 4 teman-teman. Yang pertama itu untuk pemerintah, itu perkuat kebijakan dan pengadaan sarpras, karena pemerintah itu sangat membantu gitu kepada sekolah maupun industri dengan kebijakan dan sarpras yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri teman-teman. Nah, yang kedua itu untuk sekolah, itu perbarui kurikulum dan tingkatkan kompetensi guru. Bukan hanya kurikulum saja, tapi kompetensi guru juga itu harus benar-benar diperbarui teman-teman. Kurikulum itu hasil dari evaluasi tahun kemarin dan juga hadirnya industri ke dalam penyusunan kurikulum, dan guru juga itu harus tahu bagaimana yang ada teknologi terbaru dari industri itu bisa dijelaskan kepada murid-muridnya. Yang ketiga itu ada untuk industri, yaitu lebih terlibat dalam kurikulum dan PKL. Nah, untuk industri itu sendiri, mereka itu harus benar-benar terlibat dalam penyusunan kurikulum teman-teman, sehingga mereka bisa memberikan saran kepada sekolah bagaimana sebaiknya kurikulum ini berjalan, dan juga ke dalam PKL seperti yang telah saya jelaskan di solusi sebelumnya. Yang keempat itu ada untuk peneliti selanjutnya, itu perlu studi lapangan lebih mendalam sehingga lebih tahu gitu, kepada peneliti selanjutnya lebih tahu bagaimana dari misal contoh dari SMK dan industri itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman dari kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.